Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membahas mengenai tipe data di bahasa pemrograman PHP. Ada 8 tipe data di PHP. Yang pertama adalah null untuk menunjukkan nilai kosong. Yang kedua adalah bool atau dikenal juga dengan nama boolean untuk menunjukkan benar atau salah. Yang ketiga adalah int atau integer untuk menyimpan bilangan bulat. Yang keempat adalah float untuk menyimpan bilangan desimal atau pecahan. Yang kelima adalah tipe data string untuk menyimpan teks. Khusus untuk tipe data ke-6 hingga ke-8 tidak kita bahas dahulu pada video ini. Nantinya akan kita bahas lagi pada saat kita menggunakannya di video berikutnya. Tipe data ke-6 adalah resource untuk menyimpan referensi ke program luar, seperti pada saat kita membuka file atau membuka koneksi database. Sedangkan tipe data ke-7 dan ke-8 adalah tipe data yang lebih kompleks. Bisa digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel, yaitu tipe data array dan objek. Tentunya cara penggunaannya lebih rumit sehingga perlu dibahas dalam beberapa video khusus. Kita bahas mengenai tipe data pertama terlebih dahulu ya, yaitu null. Null berarti kosong. Dan tipe data ini hanya mengandung satu nilai, yaitu null. Kata kunci null bersifat case insensitive, artinya kita bisa mengetik null dalam huruf besar maupun huruf kecil. Namun disarankan untuk mengetik null dalam huruf kecil semua, karena beberapa text editor tidak dapat mengenali tulisan null dalam huruf besar. Kita langsung coba ya. Saya sudah membuatkan satu buah file tipe data.php untuk coba praktek video ini. Kita coba buat satu buah variabel coba dan kita isi dengan nilai null. Kemudian kita cetak nilai dari variabel coba. Sebelumnya kita sudah mencoba fungsi echo untuk mencetak ke layar. Namun kali ini kita menggunakan fungsi lain ya. Nama fungsinya adalah vardam. Di tengahnya ada simbol underscore. Apa perbedaannya dengan echo? Kalau kita ingin mencetak suatu nilai ke layar untuk dilihat oleh user, maka kita menggunakan echo. Sedangkan kalau kita ingin mencetak nilai ke layar untuk dilihat oleh programmer atau kita sendiri, maka kita menggunakan vardam. Karena informasi yang ditampilkan lebih komplit. Kita simpan dan jalankan di terminal. Maka kita mendapatkan tulisan null. Perhatikan bahwa tulisan null ini bersifat case insensitive. Kita bebas mengetik menggunakan huruf besar maupun huruf kecil. PHP tetap mengenali kata kunci null. Nah, bagi teman-teman yang pernah belajar bahasa pemrograman lain, tentunya mengenal yang namanya deklarasi variabel. Bahasa pemrograman PHP tidak mengenal deklarasi variabel. Jadi kalau misalnya kita membuat variabel coba tanpa diisi apa-apa, maka kode ini diabaikan oleh PHP. Kita mendapatkan error seolah-olah tidak ada variabel coba. Oleh karena itu, di PHP setiap kali membuat variabel, kita harus langsung mengisinya dengan suatu nilai. Apabila kita tidak tahu nilainya, maka kita bisa mengisinya dengan nilai null sebagai variabel kosong. Kita masuk ke tipe data kedua yaitu boolean, atau di dalam PHP disebut bool. Bool hanya mengandung dua nilai, yaitu true untuk benar dan false untuk salah. Kata kunci true dan false bersifat case insensitive. Jadi kita bebas menulisnya menggunakan huruf besar maupun huruf kecil. Kita coba praktek ya. Kita langsung vardam saja, misalnya nilai true. Di hasilnya kita bisa melihat bahwa tipe data adalah bool, sedangkan di dalam kurung adalah nilainya yaitu true. Sedangkan kalau kita vardam nilai false, maka hasilnya adalah bool dalam kurung false. Nantinya tipe data bool ini akan sangat terpakai pada saat kita memasuki materi percabangan dan perulangan. Kita masuk ke tipe data ketiga, yaitu int atau integer. Tipe data ini bisa digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Nilai paling besar yang bisa disimpan bisa kita lihat pada konstanta PHP int max. Apabila kita menyimpan nilai yang lebih besar dari PHP int max, maka tipe data yang digunakan secara otomatis berubah menjadi float. Ada 4 sistem bilangan yang bisa digunakan untuk tipe data integer. Yang pertama adalah yang biasa kita gunakan yaitu sistem bilangan desimal basis 10. Selain desimal, kita bisa menggunakan sistem bilangan biner atau basis 2 dengan menambahkan simbol 0b di depan angka. Kita juga bisa menggunakan sistem bilangan oktal atau basis 8 dengan menambahkan simbol 0
atau 0O di depan angka. Jadi kita mesti berhati-hati pada saat menulis angka, jangan iseng menambahkan angka 0 di depan, karena komputer akan menganggap angka tersebut sebagai sistem bilangan oktal. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan bilangan heksadesimal atau basis 16 dengan menambahkan simbol 0x di depan angka. Kita coba praktek ya. Kalau kita coba fardam, nilai yang berupa angka, maka hasilnya adalah tipe data int, baik bilangan positif maupun bilangan negatif. Yang menariknya di sini adalah kita bisa coba fardam konstanta PHP int max, dan kita mendapatkan nilainya yang berupa integer. Nilai maksimal integer bergantung dari sistem komputer yang sedang digunakan. Kebetulan saya menggunakan sistem komputer 64 bit, sehingga nilai maksimalnya besar. Apabila teman-teman menggunakan sistem 32 bit, maka nilai maksimum integer hanya di sekitar 2 miliar. Nah, kalau misalnya nilai dari PHP int max ini kita tambahkan dengan angka 1, maka terjadilah integer overflow. Artinya nilai sudah tidak bisa ditampung oleh tipe data integer, sehingga PHP secara otomatis mengubahnya menjadi float. Selanjutnya, kalau misalnya kita masukkan nilai 2 miliar, maka tipe datanya masih integer ya, karena masih sanggup untuk ditampung. Namun kalau misalnya kode ini kita tutup dan beberapa hari kemudian kita kembali untuk membaca kode ini, kita akan kesulitan untuk membaca nilai 2 miliar ini. Karena kita mesti menghitung terlebih dahulu berapa jumlah nolnya. Agar lebih mudah untuk dibaca, maka kita bisa menambahkan pemisah ribuan. Di sini kita bisa menggunakan simbol underscore pada angka. Angka kita ubah menjadi seperti ini. Sehingga dengan sekali lihat kita bisa dengan cepat menangkap nilainya adalah 2 miliar. Nantinya simbol underscore ini akan diabaikan oleh PHP sehingga tidak terjadi error. Dan sebenarnya simbol underscore bisa kita taruh di mana saja di dalam angka. Namun biasanya lebih sering digunakan sebagai pemisah ribuan. Secara default kita menggunakan sistem bilangan desimal untuk menyimpan angka integer. Namun kita masih bisa menggunakan 3 sistem bilangan lain. Kalau kita hendak menggunakan sistem bilangan biner, maka di depan angka kita tambahkan simbol 0B. Misalnya 0B 10. Pada saat dicetak, nilai kembali menjadi sistem bilangan desimal. Nilai 10 pada biner adalah nilai 2 pada desimal. Untuk menggunakan sistem bilangan oktal, kita bisa menambahkan 0O, atau lebih singkat, angka 0 saja di depan angka, misalnya 010. Nilai 10 pada oktal adalah nilai 8 pada desimal. Dan kita juga bisa menggunakan sistem bilangan heksadesimal dengan menambahkan 0x di depan angka, misalnya 0x10. Nilai 10 pada heksadesimal adalah nilai 16 pada desimal. Kita masuk ke tipe data keempat, yaitu float. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau pecahan, baik positif maupun negatif. Tipe data float hanya bisa menggunakan sistem bilangan desimal, tidak bisa kita gunakan untuk sistem bilangan lain seperti biner, oktal, dan heksadesimal. Kita bisa menulis angka float dengan menggunakan simbol underscore seperti pada tipe data int, dan kita juga bisa menulis angka float dengan menggunakan notasi eksponensial. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa tipe data float memiliki masalah ketepatan nilai di belakang koma. Kita coba praktek ya. Misalkan kita hendak menulis angka 1,5. Yang perlu diingat di sini bahwa PHP menggunakan bahasa Inggris. Nah, cara penulisan angka pada bahasa Inggris, penggunaan tanda titik dan komanya adalah kebalikan dari bahasa Indonesia. Jadi kalau kita hendak menulis 1,5, maka tanda koma di sini harus diganti menjadi tanda titik. Jadinya 1,5. Barulah kita mendapatkan hasil tipe data float dengan nilai 1,5. Ingat ya, di komputer kita harus menulisnya 1,5. Kalau kita tetap menggunakan tanda koma, maka kita akan mendapatkan error. Kita bisa menggunakan tipe data float untuk nilai negatif. Jadi kalau kita ganti menjadi minus 1,5, maka hasilnya tetap benar. Tipe data float tidak bisa digunakan untuk sistem bilangan lain. Misalnya heksadesimal. Jadi kalau kita mencoba untuk menambahkan tanda 0x di depan 1,5, maka terjadilah error. Namun kita masih bisa tetap menggunakan simbol underscore seperti pada tipe data integer. Jadi kalau kita hendak menulis 1 juta, 5, maka kita bisa menulisnya menjadi 1 underscore 000 underscore 000.5. Bagi yang sudah terbiasa dengan matematika,
kita bisa menggunakan notasi eksponensial untuk menulis angka float. Misalnya kita hendak menulis 1,5 juta, kita bisa menulisnya sebagai 1,5, ini artinya 1,5 ya. Lalu jutanya kita tulis sebagai E6, alias 10 pangkat 6. Kita mendapatkan hasil 1,5 juta dalam bentuk float. Perhatikan bahwa walaupun hasilnya adalah bilangan bulat, namun berhubung kita menulisnya menggunakan notasi eksponensial, maka kita mendapatkan hasil tipe data float. Dan hal terakhir yang harus diperhatikan adalah bahwa angka float ini memiliki keterbatasan untuk ketepatan nilai di belakang koma. Sebagai contoh, kita tulis 0,1 ditambah 0,2. Hasilnya bukan tepat 0,3 ya. Di sini kita mendapatkan hasil yang tidak bulat 0,3. Hal seperti ini harus diperhatikan nantinya kalau kita hendak membandingkan dua buah nilai float. Sekarang kita masuk ke tipe data kelima yaitu string. String adalah sekumpulan karakter yang membentuk suatu teks. Setiap karakter di PHP berukuran 1 byte dan PHP belum mendukung Unicode. Ada 4 cara untuk membuat string, yaitu dengan menggunakan tanda petik tunggal, tanda petik ganda, here doc, dan now doc. Agar lebih jelas, bisa langsung kita praktekkan. Misalkan kita membuat variabel name1 yang langsung kita isi dengan string. Pertama kita gunakan tanda petik tunggal dahulu ya. Kita isi dengan kata Skyson. Kemudian kita vardam variabel name1. Sebagai hasilnya, kita mendapatkan tipe data string diikuti oleh jumlah karakternya dalam tanda kurung. String kita mengandung 6 karakter. Nilainya adalah Skyson. Kalau kita tambahkan spasi di bagian tengah, maka jumlah karakternya bertambah 1, spasi turut dihitung sebagai satu buah karakter. Apabila kita memerlukan tanda petik tunggal di dalam string, maka kita tidak bisa menuliskannya secara langsung. Karena tanda petik tunggal akan dianggap sebagai tanda penutup string dan menyebabkan sintaks menjadi error. Sebagai solusinya kita bisa menggunakan escape sequence dengan cara menambahkan tanda backslash sebelum tanda petik tunggal. Dan kode pun berjalan dengan normal. Selanjutnya kita buat variabel name2. Kali ini kita menggunakan tanda petik ganda. Kita isi dengan nilai Skyson. Lalu kita vardam ya. Perhatikan vardamnya ada 2, variabel name1 dan name2. Jadi kalau kita mau melihat hasil name2, kita lihat di bagian bawahnya. Sekilas kita lihat string yang menggunakan tanda petik tunggal masih sama dengan string yang menggunakan tanda petik ganda ya. Namun kalau di bahasa pemrograman PHP, ada perbedaan yang lumayan jauh pada tanda petik ganda. Perbedaan pertama adalah tanda petik ganda bisa menggunakan banyak escape sequence. Misalnya, kita ingin agar teksnya pindah baris, kita bisa menggunakan \n atau new line. Misalnya, kita tambahkan new line, lalu kita tulis solution. String yang sama kita copy juga ke variabel name1 ya, agar teman-teman bisa melihat apa bedanya. Pada string pertama, tanda \n dianggap bagian dari string, sehingga tetap ditampilkan pada vardam. Sedangkan pada string kedua, tanda \n diproses sebagai ganti baris, sehingga tulisan solution pindah ke baris berikutnya. Ini perbedaan yang pertama ya. Perbedaan selanjutnya adalah pada tanda kutip ganda, kita bisa melakukan yang namanya variable parsing. Jadi kita bisa memasukkan nama variabel lain, dan PHP secara otomatis mengganti teksnya menjadi isi dari variabel tersebut. Sebagai contoh, kita buat variabel greet, yang isinya adalah welcome. Sekarang kita ubah isi dari kedua string kita menjadi $greet Skyson. Kita lihat hasilnya ya. Pada string dengan tanda kutip tunggal, $greet dianggap sebagai bagian dari string, sehingga hasil yang ditampilkan tetap sama persis dengan yang kita ketik pada kode. Masih $greet. Sedangkan pada string yang menggunakan tanda kutip ganda, PHP mencari variabel greet dan mengganti $greet menjadi isi variabelnya. Sehingga teks kita berubah menjadi welcome Skyson.
Jadi sekarang kita sudah mengerti ya, apa perbedaan dari string yang menggunakan tanda kutip tunggal dan string yang menggunakan tanda kutip ganda. Kalau teman-teman bertanya, kapan kita harus menggunakan tanda kutip tunggal dan kapan kita menggunakan tanda kutip ganda? Jawabannya adalah selalu gunakan tanda kutip tunggal, agar skrip kita bisa berjalan dengan lebih cepat. Kita hanya menggunakan tanda kutip ganda pada saat kita memerlukan escape sequence atau variable parsing. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat string dengan menggunakan here doc. Here doc biasanya digunakan untuk membuat string yang terdiri dari banyak baris. Kalau pada server-side script, biasanya untuk menuliskan kode HTML-nya. Sebagai contoh, kita hapus dahulu variabel name1 dan name2. Kita buat variabel baru HTML. Dan variabel ini kita isi dengan menggunakan here doc. Caranya, pertama kita ketik dahulu tanda lebih kecil sebanyak 3 kali. Diikuti oleh identifier. Identifier ini nantinya akan digunakan sebagai penanda akhir dari string. Penulisan nama identifier mengikuti aturan penamaan variabel, yaitu hanya boleh terdiri dari huruf, angka, dan underscore. Tidak boleh diawali oleh angka. Dan biasanya identifier menggunakan format uppercase. Sebagai contoh kita gunakan kata n. Lalu kita tekan enter. Semua baris setelah tanda lebih kecil n ini dianggap sebagai isi string. Sebagai contoh, kita bisa copy paste boilerplate dari Bootstrap. Setelah tag penutup HTML, kita tekan enter. Lalu pada baris baru kita ketik identifier kita, yaitu n, sebagai tanda akhir dari string. Kita coba vardam, isi dari variable HTML. Perhatikan bahwa isi string sudah termasuk indentation dari kode HTML yang kita paste. String boleh mengandung tanda petik. Yang paling penting adalah dalam string tidak boleh mengandung kata identifier yang sedang kita gunakan. Jadi kalau kita misalnya tambahkan di dalam string ending, maka kata end ini dianggap akhir dari string dan menyebabkan error. Oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan kata yang lebih panjang sebagai identifier sehingga bisa mencegah terjadinya error seperti ini. Pada PHP versi 7.3 ke bawah, identifier penutup here doc harus berada pada baris baru dan harus berada di bagian paling depan. Banyak programmer yang mengeluh karena gaya penulisan kodenya menjadi tidak rapi. Sejak versi 7.3 ke atas, identifier penutup here doc sudah boleh menggunakan indentasi. Tapi perlu diingat bahwa kita tidak boleh mengindent identifiernya saja seperti ini. Karena menyebabkan error. Kalau kita hendak menggunakan indentasi, maka kita harus memberikan indent ke seluruh isi string. Kita coba ya. Setelah seluruh string diberi indent, barulah kode dapat berjalan dengan benar. String yang menggunakan here doc ini mirip dengan string yang menggunakan tanda kutip ganda. Artinya kita bisa menggunakan escape sequence dan variable parsing di dalam string. Sebagai contoh, kita ganti teks dari tag title dan H1 menjadi variable greet ditambah \n. Hasilnya sekarang isi dari tag title dan H1 berubah menjadi welcome ditambah baris baru. Cara terakhir untuk membuat string adalah nowdoc. Caranya mirip dengan heredoc, hanya saja pada identifier pembukanya kita tulis dalam tanda petik tunggal. Sebagai hasilnya, string nowdoc mirip dengan string yang dibuat menggunakan tanda petik tunggal. Semua variabel dan escape sequence dianggap bagian dari string dan ditulis apa adanya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita hanya membahas 5 tipe data yang sederhana, sedangkan 3 tipe data lagi akan dibahas pada video lain.